Oke, untuk lama pengamatan, metode stop and go itu biasanya 2 menit untuk periode pengamatannya. Itu untuk GNSS yang punya L1 dan L2 ya. Nah, tapi stop and go itu sekarang sudah jarang digunakan ya. Karena software-software zaman sekarang tuh sudah lebih canggih. Karena stop and go juga dulu tuh agak sulit pengolahannya. Nah, untuk rapid static yang artinya statik tapi cepat, untuk baseline 0,0 sampai 5 kilo, 15 menit pun cukup. Terus 5 sampai 10, 25 menit, 10 sampai 30 kilo itu sejam, 30 sampai 50 kilo 2 jam. Itu ya. Nah, ini anggapannya ambiguitas fase dianggap telah ditentukan dengan benar sebelum receiver-nya bergerak. Ini asumsinya tabel ini bisa dipakai kalau lebih dari 4 satelit dapat diamati, terus GDOP-nya lebih kurang dari 8, pengamatan di siang hari, dan level aktivitas ionosfer dan atmosfernya sedang ya. Nah, untuk ini sama aja ya, sejam 2 jam ya, hampir sama. Nah, ini ada yang menarik nih, di siang hari dan malam hari, agak berbeda ya. Nah, di malam hari kenapa dia cukup sejam, sedangkan kalau di siang hari 1-2 jam. Itu karena aktivitas atmosfer dan ionosfernya tinggi saat siang hari, makanya lebih baik dilebihin waktu pengamatannya. Nah, pada akhirnya ya nanti akan mencoba sendiri ya jika ada proyek atau penelitian atau TA, itu akan sangat berpengaruh selama pengamatan ini. Nah, dan ini menurut pengalaman saya ya, dan rekan-rekan di geomatika ya. Untuk baseline 0 sampai 1 kilo, lebih baik 30 sampai 45 menit. 1 sampai 3 kilo, 45 sampai sejam, 3 sampai 5 kilo, 1 sampai 1,5 jam, 5 sampai 10, 1,5 sampai 2, 10 sampai 15 kilo, 2 sampai 3 jam, 15 sampai 30 kilo, 3 sampai 4 jam. Kalau lebih dari 30 kilo, lebih dari 4 jam. Nah, ini bisa jadi acuan juga untuk kalian di era sekarang, masih bisa dipakai lah mungkin acuan ini ya, tabel ini ya. Karena ini adalah lama pengamatan yang aman ya untuk data GNSS. Jadi kalau kita tuh kalau mengukur GNSS itu lebih lama lebih bagus. Konsepnya gitu deh. Jadi kalau misalkan nanti disuruh bos kalian, oh cukuplah 10 menit. Nah, tapi kalau dia minta ketelitiannya yang tinggi, ya nggak cukup 10 menit. Gitu ya, anggapannya ya. Nah, data tabel ini bisa dipakai jika asumsinya lebih dari 4 satelit teramati menggunakan GNSS dual frekuensi, areanya terbuka, pengamatan siang hari, dan level ionosfernya sedang. Jadi masih bisa dipakai nih kalau asumsinya ini ya. Nah, jadi ini bisa dipakai menjadi acuan lah sebagai untuk kalian kalau nanti sudah lulus ditugaskan untuk mengukur suatu titik menggunakan GNSS ya, metode apapun lah. Tapi kalau statik lebih bagus dilebihin lagi ya. Kalau absolut maksudnya absolut positioning. Kalau absolut nggak ada baseline ya. Ini kalau ada ngomong baseline berarti dia diferensial. Oke. Kenapa lama pengamatan itu lebih panjang lebih baik ya? Nah ini ilustrasinya ya. Karena jika lama pengamatan lebih panjang, perubahan geometri lo akan lebih besar. Terus perubahan kondisi atmosfer yang lebih bervariasi, ketelitian juga pasti makin membaik ya. Tapi minusnya lebih mahal ya, karena kita lebih memakan waktu yang lama ya. Itu juga terkait sama tugas yang kemarin kalian kerjakan ya. Jadi mungkin akan saya bahas sedikit lah, agar tahu mana yang kurang, mana yang bagus, mana yang harus diperbaiki. Tapi tidak harus diperbaikin lah, cuma harus tahu aja yang mana yang baiknya ya. Apa nggak mau dibahas tugasnya? Kasih nilai aja. Mau Pak, dibahas ini Pak. Mau Pak. Boleh Mau Pak. Boleh ya. Biar tahu lah yang mana yang
yang bagus ya. Tunggu sebentar. Oke, masih kedengar suara saya? Masih, Masih, Pak. Pak. Oke. Masih, Pak. Oke, ini ilustrasinya ya. Jadi kalau lama pengamatannya pendek, dia hanya satelitnya belum banyak ilustrasinya lah gitu ya. Jadi pokoknya intinya kalau survei GNSS itu selama mungkin boleh, tapi jangan lama banget. Perhitungkan uang dan waktu yang akan kalian keluarkan ya. Makanya tadi ini pun sudah cukup ya. Bisa menjadi panduan lah kalau baseline-nya sekitar segini. Itu nanti kalau ditanya sama orang yang bukan geomatika, jawabannya gitu. Wah, semakin lama pengamatan semakin bagus Pak datanya Pak. Ini kenapa kok lama banget ngukurnya? Ya Pak, karena semakin lama semakin bagus pengamatannya. Saya mau ngasih akurasi yang terbaik buat Bapak. So, kan keren tuh. Jadi kita juga sebagai orang teknik harus pintar ngomong ya kepada orang yang bukan geodesi atau geomatika. Nah, terus interval data. Nah, interval data itu kita mengamati satelit setiap berapa detik ya. Jadi ada yang disebut epoch itu. Jadi bisa disetting 1 menit selalu ngambil 1 detik, 2 detik sampai semenit atau sejam. Jadi ini berpengaruh juga interval data pengamatan ya. Jadi biasanya settingannya itu 5 detik biasanya. 1, 2, 3, 4, 5 rekam. Ambil datanya sinyalnya. 1, 2, 3, 4, 5 simpen. 1, 2, 3, 4, 5 simpen. Nah gitu ya. Ilustrasinya lah. Terus, nah pengaruhnya apa sih? Nah interval data yang lebih kecil dalam artian 1 detik, 2 detik, 3 detik, itu akan berpengaruh pada datanya lebih banyak pasti ya. Nah nanti size file yang harus di-download, datanya itu lebih besar pastinya. Nah tapi tidak besar-besar amat ya, karena hanya batasan kilobyte sampai megabyte ya. Datanya yang 24 jam pun ya hanya megabyte ya, tidak sampai giga ya. 24 jam itu cuma berapa mega gitu. Paling besar ya 100 sampai 200 sampai 300 mega lah. Tergantung receivernya ya. Terus konsekuensinya ya meningkatkan presisi ya. Jadi bagus presisinya. Tapi bukan akurasinya. Raise hand Jenny boleh? Boleh Jen? Bentar. Berarti interval data itu bisa bervariasi dong, Pak? Atau harus disamain? Bisa bervariasi. Oh, soalnya kemarin saya buatnya sama, Pak. Makanya kan kalau kita nyetingnya pakai controller itu kita bisa setting mau interval datanya berapa, epochnya mau berapa detik ya. Biasanya detikan lah satuannya ya. 1 detik, 2 detik, biasanya defaultnya 3 atau 5 ya. Oke, Pak. Jadi saya pernah pengalaman tuh karena pas itu belum ngerti banget tentang ini, pas ngukur saya wah ini teorinya kan gitu kan, wah bagus deh. Ininya interval datanya lebih kecil, saya setting 1 detik. Nah, ternyata datanya lebih besar. Nah, tapi walaupun lebih besar juga lebih gede dikit size filenya ya. Tapi datanya lebih bagus ya. Tapi kalau interval datanya lebih kecil, pengalaman saya adalah baterainya boros. Baterai receivernya boros ya. Jadi dia lebih boros daripada biasanya. Biasanya kan di settingnya saya nyetingnya 5 detik ya, 3 atau 5 detik ya. Tergantung kebutuhan. Nah, kalau lebih kecil dia lebih boros baterainya. Terus konsekuensi lainnya kapasitas pengamatan receivernya berkurang, memori ya. Jadi memorinya kan ada memori ya.
Di receiver tuh SD card. Nah, SD card itu biasanya kalau zaman saya dulu hanya 4 giga ya. Di satu hari pengukuran, kalau ngukurnya banyak yang diukur, dalam satu proyek tuh 4 giga itu bisa habis ya. Tapi sekarang memory card makin gede ya. Bisa 256 giga, nah udah aman lah. 16 giga untuk receiver GNSS tuh aman banget. Dan sekarang makin murah ya SD card ya. Jadi aman ya. Tidak menjadi problematika lah. Terus kontribusinya pada penekanan ketelitian posisi tidak besar ya. Sama aja sebenarnya ya. Epoknya dikecilin juga ya, hasilnya ketelitiannya juga nggak berpengaruh besar ya. Berpengaruh tapi tidak besar gitu. Malah membesarkan size data. Itu aja ininya. Penjelasannya interval data ya. Terus pengikatan di titik tetap ya. Nah, kalau pakai mode jaring, ya kita harus terikat minimal satu ke titik yang diketahui koordinatnya. Atau titik benchmark yang ada koordinatnya lah. Bisa dari titik BIG, titik BPN, titik PU, titik lembaga lain, atau kita ukur sendiri ya. Kita ukur pakai metode yang lebih bagus, baru kita jaringkan ya. Pakai ITR 2 itu kan bukan punya ini ya, bukan punya instansi ya, tapi punya geomatika lah sebenarnya itu tuh. ITR 2 itu. Karena yang buat saya Pak Arif dulu ya, zaman dulu ya. Yang bangunnya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai base ya. Nah, sebaiknya titik tetapnya ordernya yang lebih tinggi ya. Terus terdistribusi secara merata, terus koneksi tiap ke titik tetap dibuat relatif lebih kuat. Nah, ini contoh yang bagus ya, titik tetapnya 1, 2, 3. Tapi kalau hanya satu di sini saja nggak apa-apa. Kan minimal 1 titik tetap ya. Karena tidak semua di lapangan ada titik tetap ya. Pengalaman saya yang kemarin saya ceritakan gitu kan. Kadang kan kita di suatu tempat yang tidak ada titik sama, nggak ada BM sama sekali. Gitu. Nah, ini sama ya. Nah, ini masalah konektivitas tadi maksudnya gini. Jadi base yang, kalau bisa base-nya itu bisa dibuat konektivitasnya lebih kuat nih. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini kan cuma 1, 2, 3, 4 ya. Nah, strateginya bisa juga nih, ada 2. Kalau titik tetapnya jauh ya. Misalkan ini daerah surveinya nih, yang mau kita petakan. Kita sudah rancang jaringnya. Set. Ternyata titik tetapnya jauh banget dari daerah survei di sini. Nah, kita bisa buat jaring lagi. Nah, cara paling mudah ya langsung aja titik tetap, langsung buat jaring ke daerah survei, atau kita buat jaring-jaring kecil. Gitu ya. Tapi kalau yang ini nanti pengamatan yang jaring yang panjang ini lebih lama ya. Pastinya ya. Karena baseline-nya jauh nih. Oke, sebelum ke pengolahan data, tentang pengolahan data ada nanya dulu? Boleh? Tentang tadi strategi pengamatan. Izin bertanya, Pak. Boleh. Untuk berdasarkan tabel pengalaman Bapak tadi, itu untuk ketelitian yang didapat itu apakah mencapai order milimeter, Pak? Iya, sudah milimeter itu. Ordernya sudah sampai ya 5 mm sampai 10 mm lah, 1 cm lah. Itu sudah pasti dapat ya, segitu ya. Oh iya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tapi emang saat di lapangan pun ya pasti kita menemui sebuah masalah ya.
Contohnya ya saya juga pernah teorinya kan begitu ya. Nanti tiba-tiba di lapangan, wah ini baseline-nya misalkan tadi, ya kan baseline-nya cuma 4 kilo, berarti kan wah 1,5 jam pasti bagus nih. Wah, teorinya kan. Nah, pas ngukur 1,5 jam, ternyata masih 12 mili misalkan. Nah itu pasti ada yang seperti itu juga ya. Bisa karena tadi kan asumsinya area terbuka ya. Biasanya kalau areanya tertutup, ada pohonnya, ada banyak multipad, terus juga ada tiang listrik, bahkan di kuburan ya. Dulu saya pas S2 bahkan ya, itu unik sekali ya. Jadi saya disuruh mengukur titik, baseline-nya itu sekitar mungkin tidak sampai 20 mungkin, tidak sampai 20 kilo. Tadi teorinya kan 4 jam ya, 4 jam sudah dapat yang bagus lah. Nah saya ngukur itu 12 jam, nah, 3 kali lipat bahkan ya. Saya ngukur 12 jam dari pagi sampai malam ya. Pagi sampai siang ya. Sampai sore bahkan ya. Saya mulai jam-jam 10-an gitu. 10 pagi sampai siang jam 2-an lah. 12 jam. 10 berapa sih? 10. Pokoknya dari pagi jam 8 sampai sore pokoknya. Lebih banget tuh ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai malam malah kan. Sampai jam 8 baru dijemput. Nah, itu di pinggir kuburan. Nah, mungkin pernah dengar juga cerita dari Pak Yayas ya. Di pinggir kuburan. Nah, saya nunggunya di seberang itu ada rumah makan. Udah tinggal nunggu rumah makan aja kan. Nah, pasti olah harusnya ini mah harusnya 3 mili 5 mili dapat lah. Ternyata pas diolah ini 12 mili. Kata Pak Yas, ya udah nggak apa-apa. Emang di situ mah sering aneh-aneh katanya. Nah, ada gangguan-gangguan yang kita tidak mengerti ya. Nah, itu juga nanti kejadian juga mungkin di kalian. Tapi semoga tidak lah. Semoga pakai tabel ini kalau ngukur pas ngolah aman. Jadi itu kan untuk penelitian mah aman-aman aja. Tapi kalau untuk pekerjaan, kalau bosnya maunya segini ya kita tidak bisa bawahnya di bawah 1 cm. Kalau kita dapatnya di atas 1 cm nggak bakal mau mereka. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada lagi boleh ya, langsung potong aja nggak apa-apa. Atau raise hand. Terus tentang pengolahan data survei GNSS. Nah ini secara umum alurnya seperti inilah. Kita ngukur baseline yang artinya kita melakukan pengukuran survei GNSS, lalu pengolahan, terus kalau pengolahan bisa diterima kita lanjut ke perataan jaringan, kalau tidak ngukur lagi, gitu ya. Perataan jaringan jika pakai metode jaring, terus transformasi koordinat dan datum jika diperlukan. Tapi yang paling penting ini nih, proses ini yang kita lakukan. Izin bertanya Pak, untuk di pengukuran baseline tadi itu menggunakan rumus biasa pengurangan koordinat dari kedua titik ya Pak? Bukan. Maksudnya pengukuran baseline itu kita mengukur baseline-nya lah. Ini anggapannya differential positioning ya. Jadi baseline-nya bukan mengukur panjang baseline ya, beda ya. Kalau mengukur panjang baseline kan kita hanya pakai rumus koordinat ya. Ini mengukur baseline-nya. Karena kalau kita melakukan pengukuran survei GNSS differential positioning itu yang diukur baseline-nya. Nanti kalau di praktikum deh ada nanti gini dia. Contohnya deh, ini saya kasih tahu. Nah, gini. Jadi ini nanti titik, ini base-nya, ini yang kita ukur. Nah, nanti ada gini dia, garis. Ini kalau pakai software yang biasa ya. Software
yang komersil dari alatnya. Nanti pas kita masukin data tuh kita akan muncul tampilan sebaran titiknya dan baseline. Ini baseline-nya. Terhubung dia garisnya secara otomatis. Nah, nanti kalau kita ngukurnya berbarengan akan muncul lagi garisnya jaring gitu ya. Ini anggapnya radial ya. Nah, nanti kita melakukan pengolahannya. Nah, nanti ada klik sana, klik sini, masukin tinggi alat, terus masukin parameter kesalahan dan bias, bla bla bla, klik olah. Nah, yang tadinya garisnya merah, saat kita sudah olah nanti hijau. Nah, kalau udah hijau berarti pengukuran baseline, pengolahan baseline sudah dilakukan, gitu ya. Jadi bukan mengukur jarak ini ke sini, itu menghitung ya, menghitung jarak baseline-nya, menghitung panjang baseline, jarak baseline, gitu ya. Iya Pak, sekarang sudah lumayan ada gambaran Pak. Okay. Mungkin nanti diperjelas waktu praktikum ya Pak. Ya betul. Nanti akan ada praktikum pengolahan data juga ya. Nah sebenarnya saya ada 2 pilihan sih. Saya mau ngajarin juga yang agak rumit, pengolahan data dengan software yang sulit ya. Nanti deh akan saya jelaskan deh. Nah ini aspek-aspeknya ya, pengolahan baseline, tata jaringan, perangkat lunak, komputer. Nah ini juga penting nih. Kalau untuk pengolahan data GNSS, apalagi yang menggunakan software yang scientific, yang sulit ya kata saya tadi, komputernya harus high spec. Kalau nggak high spec nanti meleduk ya, macet, nggak bisa dipakai. Itu yang masih jadi pertimbangan saya untuk yang saya bilang tadi ya. Kan nggak semua komputer kalian atau laptopnya bagus ya. Saya juga laptopnya jelek, nggak berani ngolah data saintifik kalau nggak pakai punya lab ya. Terus sumber daya manusianya ya pasti ya kita ya. Makanya kalau mungkin kemarin ingat webinarnya Pak Made kan ya, kita tetap tidak akan tergantikan ya oleh robot ya. Kita tetap digunakan untuk minimal mengolahnya lah. Kalau ngukurnya nanti mungkin bisa otomatis gitu kan nanti ke depannya ya. Tapi kalau untuk pengolahannya tetap kita harus yang melakukan pengolahan. Terus QC, kontrol kualitas, terus transformasi datum jika diperlukan. Kalau kita set dari awal datum dan koordinatnya sesuai yang kita inginkan, tidak perlu dilakukan transformasi ini. Nah, kalau data GNSS itu berbasiskan komputer, nah menggunakan software komersil atau software saintifik ya. Nah, dan ini data GNSS itu nggak bisa atau sulit dimanipulasi ya. Ada sebenarnya caranya, tapi tidak akan saya ajarkan ya. Bahaya. Jadi sulit untuk dimanipulasi ya. Dan memerlukan kemampuan interpretasi dan analisis hasil tertentu. Nah, jadi jika kalian mengukurnya datanya jelek, mau diolah sebagus apapun, ya hasilnya pasti jelek. Nah, data jelek ini gimana sih maksudnya, Pak? Nah, data jelek ini jika kita mengukurnya lama pengamatannya hanya sedikit, terus di keadaan atmosfernya sedang tinggi, terus kita melakukannya dengan metode yang salah, lalu misalkan receivernya rusak, ya, misalkan antenanya rusak atau tiba-tiba baterainya habis, gitu. Ternyata yang harusnya sejam, ngukurnya cuma 15 menit misalnya. Terus tetap diolah, mau nekat aja lah, nggak ketahuan gini kan. Pas diolah ya jelek hasilnya, tidak akan bisa bagus ya. Jadi sulit untuk di kotak-katik ya data-data GNSS ini. Karena kita walaupun nanti klien kita mungkin tidak mengerti cara pengolahannya, nanti bakal ketahuan kalau mereka minta raw data ya. Coba minta datanya, terus dia minta olahin sama orang lain, taunya jelek, nah udah habis kaliannya. Perusahaannya bakal dicoret dari tender-tender.
Makanya karena pengolahan data ini mudah ya. Kalau kita belajar di geomatika pasti nanti akan mudah ya. Yang ngukurnya ini yang butuh effort ya. Makanya nanti surveyornya juga harus mengerti juga cara mengukur agar hasil datanya bagus. Nah, makanya sebaiknya ditangani pengolahan data itu harusnya ditangani oleh sarjana geodesi atau geomatika ya. Yang ngerti dan paham teori-teori dari hitung peratan dan statistik. Nah, ini kan kita belajarnya di apa? GG ya. GG, statistika geodesi ya belajarnya ya. Terus sistem kerangka referensi geodetik, SRG, nah belajar ya berarti ya. Geodesi satelit, belajar sama Pak Jul. Ini sama Pak Jul juga, ini sama Pak Satrio mungkin ya, hitung perataan GG ya. Terus survei satelit, nah sama saya nih. Terus transformasi koordinat, sistem proyeksi peta sama Pak Satrio. Nah, jadi kalau kalian sudah lulus mata kuliah ini, nah harusnya untuk pengolahan data survei GNSS sudah bisa ditangani ya. Jadi jangan makanya ini kuliah-kuliah ini saling berhubungan ya. Jadi jangan ada yang saya mah sukanya hiper aja. Saya sukanya GG aja karena yang ngajar Pak Satrio ganteng misalkan. Atau saya sukanya Geosat aja karena Pak Jul lucu. Nah, tapi saya nggak suka surveinya Pak Redo gendut misalkan ya. Nah, nanti pas ngukurnya gimana? Atau terus saya nggak suka mata kuliah ini susah gitu. Ini harus saling berhubungan ilmu-ilmu yang ada di kuliah ini ya. Jadi jangan dilupakan ya. Wah sudah dapat A, ayo kita lupakan. Oke, lanjut. Ada hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan survei GNSS. Terus yang pertama, softwarenya ya. Software untuk pengolahan data baseline, software untuk perataan jaringan, terus komputer yang digunakan, siapa orang yang bisa ngolahnya, terus mekanisme pengolahan data di lapangan, di kantor, sama QC ya, kontrol kualitasnya ya dari pengolahan datanya. Nah ini harusnya semuanya dilakukan oleh kita ya sebagai nantinya sarjana geomatika ya. Nah ini perangkat lunak pengolahan data baseline dan perataan jaringan ini sekarang sudah di satu software sekarang ya. Ini tahun 94 lah ini. Ini sama lah ya. Pengolahan baseline perataan jaringan ya. Terus, oh ini di lapangan ya. Ini contoh. Jadi pengolahan data itu bisa dilakukan di lapangan dan di kantor. Jadi kalau di lapangan itu kita pengolahan baseline-nya itu kita tiap ngukur malamnya ngolah. Ya. Jadi habis ngukur diolah. Kalau di kantor kita ngukur dulu sampai selesai, baru dikirim terakhiran. Nah itu bisa juga. Nah itu pilihan dari kalian nantinya ya. Tapi biasanya saya kalau proyekan ya ngolahnya langsung ya. Biar kalau keuntungannya adalah kalau kita melakukan pengolahan data langsung kita langsung tahu hasilnya. Jadi perlu diulang apa enggak? Nah, gitu. Pas diolah, wah nggak masuk nih ketelitiannya. Berarti ulang lagi besok. Nah, bisa gitu ya. Sering gitu ya. Jadi jangan nanti kalau di lapangan menggerutu. Saya udah capek-capek ngukur. Nggak capek sih survei GNSS ya, cuman sampling, hidupin alat, duduk. Ya. Mungkin panas ya, capeknya ya. Tapi pintar-pintarlah cari tempat berteduh lah. Makanya harus survive kalau anak teknik. Jangan manja-manja. Nah, biasanya kalau di lapangan gitu kan, sudah ngukur, pulangnya ngolah sambil nonton film lah biasanya. Nonton film ngolah,
masuk, wah aman nih aman. Oh ada nggak masuk, ulang lagi nih besok. Nah, diulang lagi besok. Titik yang sama gitu. Itu ya. Jadi kemungkinan untuk mengulang pengukuran ada kalau survei GNSS-nya. Ini kalau di kantor sangat rentan ya. Tapi sekarang dengan dengan adanya teknologi, Google Drive, terus Dropbox, WA ya, gampang ya, kirim file aja. Nih datanya olahin di kantor. Itu bisa juga. Kalau malas karena saya maunya ngukur aja. Ada tim lah yang di Lampung yang ngolahin. Misalkan ngukurnya di Sulawesi gitu, jauh kan. Saya malas lah mau habis ngukur mau tiduran gitu. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, tapi saya pernah pengalaman mengukur di Sumba, ya tidak ada sinyal untuk mengirim data ya. Hanya SMS saja, jadi nggak bisa. Jadi harus ngolah datanya di lapangan. Ngolah datanya di tempat, di base camp. Pulang, langsung olah. Oke ya. Terus ada perangkat lunak ya. Atau software lah kita taunya ya. Nah, sebaiknya menggunakan data dalam format Linux, atau sekarang mungkin format Linux juga sudah mulai hanya digunakan untuk software-software yang ilmiah ya. Sekarang ada ekstensi format masing-masing dalam GNSS receiver ya. Topcon punya .tps. Nah, kalau Linux ini .renex gitu. Ininya lah apa ekstensinya ya. .mp3, .mkv ya gitu ya. Kalau kalian kurang paham. Nah, masing-masing sekarang sudah punya ini format masing-masing ya. Topcon.tps, Leica apa gitu lupa saya. Terus mampu melakukan pemrosesan awal, terus bisa menentukan posisi secara absolut dengan menggunakan data Presidio range, menentukan harga baseline, pendekatan dengan data triple difference fase, terus bisa mengkoreksi cycle slip, nah bisa ya, pasti bisa software zaman sekarang ya. Menentukan baseline dengan ambiguitas fase yang bilangannya real, bisa menentukan ambiguitas fase secara benar dan andal, terus bisa menentukan baseline dengan ambiguitas fase bilangan bulat, fixed solution dan float solution, terus pokoknya bisa mengkoreksi bias dan kesalahan ya, troposphere, ionosphere, ambiguitas fase, cycle slip ya. Terus mampu melakukan perhitungan dengan sinyal S1, L2, L3. Terus bisa juga mengolah data dengan metode statik, rapid, stop and go, pseudokinematik dan kinematik. Nah, tapi pada saat ini ya banyak metode yang sudah tidak digunakan ya. Stop and go, pseudokinematik ini sudah jarang digunakan ya. Sekarang statik, rapid statik, kinematik, RTK, PPP ya, RTPPP ya. Nah, seharusnya software itu bisa memberikan informasi tentang jumlah data yang tidak baik atau bisa dibuang. Nah, nanti akan ada data yang terputus ya. Jadi sepanjang kita ngukur tuh datanya tidak ada yang tidak ada. Jadi nanti gini nih contohnya ya. Jadi dalam sejam ngukur gitu ya. Ini sejam ngukur. Nanti di sini ada, nanti keputus di sini. Nanti ada lanjut, keputus di sini. Atau gini set dikit. Nah ini dibuang biasanya. Delete. Gitu ya. Tapi nanti itu satu satelit, nanti ada 2 satelit, 3, 4, 5, sampai banyak ya. Itu kelihatan semua. Satelitnya dapat berapa. Itu ya, satelit yang teramati berikut periodenya. Terus kekuatan geometri satelit, GDOP, PDOP, jumlah cycle slip ya berapa. Nah itu semuanya nanti bisa ditangani ya oleh software harusnya. Makanya sebenarnya tugas kita itu nantinya ya mengatur surveinya dan mengolah atau
melakukan kontrol kualitas ya. Jadi biasanya kalau kalau mengukur tuh harusnya anak SMK atau D3 lah ya. Itu ya. Terus yang merencanakan harusnya kita ya. Jaringnya bagaimana, terus perpindahan alatnya bagaimana. Nah, itu harusnya nanti kalian sebagai sarjana yang perancang ya. Ini sama lah ya. Perangkat lunak, perangkat peralatan jaringan sebaiknya menangani baseline dalam jumlah besar, bisa editing baseline, terus bisa perataan metode wadah terkecil, bisa transformasi datum, transformasi koordinat, terus bisa melakukan analisa statistik dan menampilkan data secara grafis dengan baik ya, dan enak dipandang ya. Nah, ini software-software zaman sekarang mah sudah enak semua ya. Tinggal klik ini, file, edit, olah. Gitu. Biasanya hanya beberapa klik-klik saja sudah bisa terolah ya. Input tinggi alat. Nah, makanya saat mengukur GNSS itu tinggi alat harus dicatat ya. Dari BM ke titik tertentu di GNSS receiver. Dan masing-masing GNSS receiver punya batas tinggi yang harus diukur. Jadi ini juga harus pengetahuan umum ya. Ini jadi BM, nanti ini kita centering ya, anggap aja lurus lah ya. Ini ada alatnya nih. Jadi masing-masing alat itu kita ngukur tinggi alatnya nanti beda-beda. Ada yang nanti kita harus ngukurnya dari sini ke sini. Ada yang ngukurnya dari sini ke paling atas. Nah, masing-masing GNSS receiver beda-beda. Kita ngukur tinggi alatnya kemana ya, pakai meteran ya. Jadi jangan kalian harusnya di sini ngukur tinggi alatnya, kalian ngukurnya hanya sampai bawah sini. Nanti ada ketinggiannya pasti akan salah ya. Nah, itu juga jadi faktor yang sangat penting dalam survei GNSS ya. Dan saat melakukan pengolahan data pun kita harus masukin tipe receivernya. Tipe receivernya apa? Kalau pakai software komersil ya. Tipe receivernya Topcon JR5 atau nanti Leica TS Leica berapa. Itu juga harus dimasukin ya. Nah, software juga harus memberikan informasi tentang kualitas datanya, harga dari semua vektor baseline setelah perataan, hasil analisa statistik, koordinat definitif dari semua titik, terus elips kesalahan titik untuk setiap titik dalam jaringan, dan elips kesalahan garis untuk semua baseline. Nah, ini semua pada saat ini sudah dalam satu software. Kalau dulu 2 kali ngolah, ada software untuk pengolahan baseline, ada software untuk perataan jaringan. Nah, ini contoh, ada 2 ya, software pengolahan GNSS itu ada yang software komersil atau software yang khusus dibuat untuk alat-alat yang tertentu. Ada juga software yang scientific yang digunakan untuk pengolahan yang lebih advance lah. Ini contohnya Topcon. Nah, yang kita punya Topcon dan Leica ya. Kalau ada yang sudah pernah lihat ya. Yang Topcon itu yang kuning, yang Leica yang biru ya. Ada juga Trimble, mereknya South, Geomax, dan lain-lain. Nah, Topcon tuh meluncurkan software namanya Topcon Tools. Ini pada zaman dulu, dan sekarang Magnet Office Tools ya. Nah, 2 ini khusus dibuat untuk mengolah data yang menggunakan receiver Topcon. Ini juga salah satu bisnis ya. Jadi mereka membuat alat dan membuat softwarenya khusus. Nah, biasanya yang kerjasama dengan Topcon itu masih bisa mengolah pakai software Topcon Tools dan Magnet
Office tools seperti siapa ya, yang Sokia. Nah, karena sama-sama dari Jepang mungkin ya. Sokia juga masih bisa pakai Top Phone Tools. Terus Leica dari Swiss, seingat saya. Dia punya software 2 ya. LGO, Leica GeoOffice, dan Infinity. Nah, Infinity ini yang baru ya. Alat-alat baru pakai ini semua. Dan yang kita punya ini ya, Infinity sama Top Phone Tools. Karena kita alatnya dulu alat yang lama. Belum bisa merekam satelit Beidou. Terus Trimble, ada TBC ya. Trimble Business Center. South dari Cina. GNSS Solution softwarenya. Terus GGO, masih temenan sama Leica nih, GGO. Geomax. Geomax GeoOffice, nama softwarenya pun hampir mirip ya. Dan biasanya kalau kita punya LGO, kita ngukur pakai Geomax, masih bisa pakai LGO. Karena masih kawanan, masih kance ya. Dan lain-lain ya. Nah, kalau software selain ada yang komersial, ada juga yang ilmiah ya atau scientific untuk mengolah data baseline dan peralatan jaringan. Nah, biasanya digunakan oleh para peneliti di bidang geospasial, sains kebumian keplanetan, serta ilmu bumi lainnya. Nah, jadi kalau kita pakai software yang ilmiah atau yang scientific, itu bukan hanya kita aja yang pakai, orang geomatika. Jadi orang sains kebumian keplanetan, terus orang lingkungan, orang kalau di ITERA tuh SAK ya, sains atmosfer keplanetan ya kalau nggak salah. Terus orang astronomi, geologi mungkin juga, geofis. Nah itu juga biasanya kalau untuk penelitian biasanya pakai software yang ilmiah. Karena mereka kebutuhannya bukan koordinat, tapi yang lain. Karena software ilmiah ini bisa mengamati aktivitas di atmosfer. Total elektron kontennya berapa, segala macam yang sudah dijelaskan Pak Yayas dulu ya. Jadi ya, itu di luar kebisaan kita lah. Mereka butuhnya bukan koordinat ya. Makanya karena kita butuhnya koordinat, sebenarnya kita pakai ini pun ya sudah boleh ya. Boleh kita menggunakan ini. Dan apa bedanya sih dari antara komersil dan scientific? Nah, kelebihannya user akan mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada software komersil. Tidak hanya koordinat hasil pengukuran. Tapi software ini terbilang mahal untuk dimiliki dan punya cara pengolahan yang lebih sulit. Nah, ngolahnya lebih sulit. Nah, contohnya Gamit, Bernes, dan lain-lain. Banyak ya sebenarnya. Nah, ini kita kebetulan punya nih, Gamit. Yang dibuat oleh MIT dari Amerika. Dan Bernes itu University of Bern dari Swiss. Nah, kita pun kemarin beli nih ITERA. Dan harganya mahal. Ini beli software sama beli alat. Sebenarnya mending beli alat ya, tapi karena kebutuhannya nanti untuk penelitian di KK, jadi ya kita beli Bernes ya. Nanti kalau misalkan mau belajar nanti bisa sama saya, sama Pak Jul, sama Pak Satrio ya. Gamit juga sama Pak Satrio, sama saya lah kalau Gamit. Nah kalau ada juga, kalau kalian mau lebih mudah, buka di YouTube saya ada tuh tata cara pengolahan data GNSS menggunakan software Gamit ya. Nah, ini kalau kalian lihat sangat ribet ya. Tidak ada ini ya, kayak coding gitu pengolahannya. Ketik, next. Nah, tidak ada cara yang lebih mudah ya, karena harus diketik. Ini bisa ditonton, dipelajarin kalau pengen ya. Mungkin saya tidak mengharuskan ya, yang ingin melihat saja ya.
Tapi harusnya melihat ya, karena kita harus menjadi pembeda ya, harus punya, kalau kata Pak Rektor itu kita harus punya ciri khas ya. Oke, Iskandar boleh Iskandar. Mohon maaf Pak, untuk software scientific ini sendiri, untuk aplikasinya itu rekannya nggak ada ya Pak? Oh, tidak ada. Nah, makanya itu juga yang menjadi problematika. Saya tadinya pengen juga kalian praktikum ngolah data gamit lah, pakai gamit lah. Tapi emang akan banyak yang dikorbankan ya. Salah satunya laptop, ya, tadi saya bilang. Karena sudah banyak yang mencoba menginstal, karena harus install Linux dulu ya, nggak pakai Windows ya kalau gamit ya. Atau bisa juga pakai yang Linux di Windows ya, bisa juga mungkin. Nah, karena banyak yang laptop yang tidak kuat pada akhirnya untuk menginstal gamit ya. Untuk menginstal saja itu ya. Makanya harus butuh spek yang lebih tinggi. Barnes juga seperti itu ya. Mungkin Barnes bisa lah masih. Tapi ngolahnya lebih sulit ya. Wah, saya ngolah pakai Barnes itu masih belajar ya. Lama banget, bisa sampai 2 jam ngolah satu data ya. Karena harus masukin parameter kesalahannya, ininya. Dan hasilnya pun pas dibandingkan sama software komersil ya beda tipis. Tapi lebih bagus yang Barnes. Ya. Yang gamit ya. Pak, untuk kalau boleh tahu harga software gamit itu kisaran berapa ya Pak? Waduh. Kalau gamit saya kurang tahu lah. Kalau Barnes saya kemarin tahu berapa ya kemarin ya. Kemarin itu yang beli Pak Ajul sama Mas Aki sih ke Swiss. Jadi pas kita beli ya Pak Ajul sama Pak Aki ke Swiss untuk pelatihan hoki juga tuh. Saya nggak diajak. Itu kisaran berapa ratus gitu. Ratusan juta pokoknya. 200 apa 300 ya, lupa saya. Pokoknya segitulah. Saya nggak tahu banget harganya ya, berapa pasnya gitu. Nggak mau kepo lah, takut. Pokoknya yang beli Pak Jul kemarin. Karena beliau kan kuliahnya di Jerman ya, jadi lebih paham konversi uang dari pound sterling ya, Swiss ya, ingat saya. Soalnya satuannya pound sterling soalnya, males juga di konversinya. Pokoknya sekitaran kalau dikonversikan 200 sampai 300. Dan gamit juga segitulah, sekitar 100 sampai 200. Seingat saya ya. Jadi kalau ada yang salah mohon tolong dikoreksi. Gitu ya. Jadi perbedaannya pun ya tidak signifikan, namun tidak jauh ya, tetap ya. Karena kebutuhan untuk software saintifik ini ya tidak hanya untuk koordinat ya, banyak. Makanya lebih mahal gitu. Kalau pakai komersil ya nggak bisa melihat total elektron konten, kondisi atmosfer, nggak bisa, tidak akan bisa ya, gitu ya. Jadi ada tuh kemarin TA Samuel Gultom kalau nggak salah 2015 dengan Pak Jul, dia melihat kandungan elektron di wilayah ITERA menggunakan GNSS. Dia ngukur tapi ngolahnya pakai Barnes. Nah, itu bisa. Nah, padahal kita kalau kita secara engineering ya kita tidak butuh banget ya. Kita butuhnya koordinat ya. Tapi kalau untuk yang lebih saintifik banget, lebih keren ya kita bisa pakai software ini gitu ya. Nah, terus dengan kemajuan teknologi tentunya ya pengolahan data GNSS itu juga bisa dilakukan secara online. Nah, teknisnya kita sebagai user mengukur di lapangan, datanya kita download, biasanya harus format Linux biasanya, terus diupload ke web atau dikirim melalui email ya kepada penyedia jasa pengolahan data. Lalu pemilik webnya akan ngolahin data kita,
setelah nunggu berapa waktu, biasanya 2 jam sampai sebulan ya, lalu hasilnya akan diberikan sama si yang ngolah ya. Nah, kalau zaman dulu saya ngolah online itu seminggu lah. Nah, sekarang kemarin Pak Satrio nyobain lagi, ternyata cuma 2 jam. 2 jam sudah bisa terolah datanya. Dan hasilnya bagus. Lumayan lah, nggak bagus, nggak sebagus kita ngolah pakai Gamit. Nah, contohnya webnya ya. Ada Auspos ya, www.ga.gov.au. AU itu apa tuh? Australia apa? Austria ya. Terus ada juga GIS Resorts, gisresorts.com. Terus Opius juga dari NGS.noa.government dan lain-lain ya, banyak ya. Mungkin dari Cina banyak ya yang belum saya tahu ya. Mungkin akan saya update nanti tahun-tahun depannya. Nah, tapi kelemahannya adalah kita nggak tahu dia ngolah pakai apa ya. Jadi otoritas mereka tuh kita ngasih data aja. Kita nggak tahu dia ngolah pakai apa. Terus data kita secara tidak langsung dicuri ya. Kita secara sadar dan sehat memberikan data ya ke mereka. Nah, itu minusnya ya. Dan biasanya ada software, ada web yang berbayar. Biasanya kalau pengolahannya data yang kita kirimkan banyak, biasanya bayar. Tapi kalau hanya 1-2, kayak Auspos, kalau hanya satu titik, secara absolut kita ngukur 24 jam, kita kirim, biasanya gratis. Gitu ya. Tapi kalau datanya kita kirim 130 ya bayarlah, capek ngolahnya mungkin. Oke, gitu. Untuk kuliah hari ini sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Boleh. Ini ada chat ya? Saya lupa lihat chat. Apa ini? Jual sawah ndar, ginjal G18 siapa? Jangan dong. Sayangi ginjal. Bapak baru join karena tadi kuota saya habis. Oke. Nah, jadi alat geomatika itu mahal ya. Makanya saya agak kesel kalau melihat mahasiswa atau teman saya dulu pakai alat itu sembarangan ya. Tasnya, kotaknya didudukin, terus alat mindahin habis buka alat, bawanya tidak dipeluk, tidak dimasukin kotak lagi, pindah-pindahin aja. Nah itu agak kesel ya. Makanya tolong kalian sebagai mahasiswa jagalah alat ITERA ya. Karena dulu untuk belinya sangat banyak drama ya. Ini geomatika minta beliin alat terus, padahal ya kita harus butuh alat untuk praktikum, untuk segala macam. Makanya sekarang karena COVID nggak bisa praktikum, kesel juga saya ya. Makanya. Oke, ada pertanyaan lu nggak? Jangan sampai anak geomatika nggak bisa pakai alat lah. Mau cewek, mau cowok ya. Karena cewek juga sekarang kan Kartini ya. Harus emansipasi. Dia harus eman-eman. Disuruh ke lapangan ya siap ya. Jangan manja-manja, tidur-tidur di rumah aja. Ayo, nggak ada? Kalau nggak ada saya kasih tugas. Oh ya, kita bahas tugas ya. Oke, sebelum kasih tugas saya mau kalian melakukan sesuatu. Kok macet? Halo, masih ada suara saya? Masih Pak. Kaget, astaga. Oke, ini ya, untuk perkuliahan minggu depan, buatlah sebuah kelompok ya, bukan kelompok praktikum ya. Buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 2-3 orang, tapi dalam kelas yang sama, jadi nggak boleh lintas kelas ya. Nah, usahakan orang dalam kelompok Anda itu teman dekat, dan tempat tinggalnya atau kosnya tidak jauh dari Anda. Jadi misalkan sekos gitu. 2-3 orang jadi aja satu kelompok ya. Atau yang rumahnya dekat. Nah, gitu ya.
Terus buatlah nama perusahaan kelompok Anda. Misalkan PT Geodet Sinar Makmur, misalkan. PT Mencari Geodet Sejati, atau PT terserah deh. Serah ya. Terus, di 2 pertemuan yang akan datang, kelompok Anda diharapkan masuk dalam satu akun Zoom yang sama ya. Jadi dengan mengubah nama akunnya menjadi nama perusahaan yang kalian buat ya. Jadi nanti di akun Zoom-nya hanya ada beberapa kelompok aja ya. Namanya diganti nama kelompok ya, PT apa gitu. Jadi kita akan sedikit bermain lah. Nah, jadi tolong dibuat ya kelompoknya. Nanti ketua kelas tolong dicatat nama PT-nya apa, terus nama anggotanya siapa ya, 2-3 orang aja ya. Usahakan dekat lah. Anggap aja kalian membuat perusahaan sendiri ya gitu. Oke. Oleh hari ini suka macet-macet nih ini saya. Oke, saya akan buka Google Classroom. Oke, saya ngambil contoh aja deh ya. Mungkin ya. Untuk tugas 1. Sudah ada 50 orang yang mengirim ya. Mungkin kita lihat siapa ya. Hani ini. Kita punya Hani. Oke. Kelihatan ini? Kelihatan? Terlihat, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Oke, mungkin akan ini sistem penilaian di tugas yang ini. Jadi nilainya Oke, sudah. Jadi sistem penilaian di tugas ini tuh hanya ada beberapa ya. Yang pertama 100. 100 itu bagus dan sempurna lah. Dalam artian pengaturan jaringnya bagus, terus waktu pengamatannya sesuai, terus jam pengamatannya sesuai, terus waktu surveinya sesuai ya. Terus sudah ada spesifikasi yang ditugas terpenuhi lah. Yang kedua nilainya 85. Enggak lah, 90 lah. Ini belum saya nilai sebenarnya. 90 itu berarti ada yang belum sesuai. Bisa itu kerangka jaringnya, bisa itu waktu pengamatan, bisa jam pengamatan. Yang ketiga 0, yang 0 tidak mengumpul ya. Jadi nilainya hanya 90 dan 100. Seperti yang saya bilang, ini tugasnya ya hanya menguji yang sudah saya sampaikan ya. Jadi nggak perlu nyontek, jadi punya masing-masing desainnya ya. Nah ini, kita ambil contoh punyanya Hani, Wahyu Ningtyas Sitorus. Nah, dari punyanya Hani, semua baseline sudah teramati belum? Mana Hani? Hani mana Hani? Ada 6 sesi. Mana Hani? Masuk nggak Hani? Masuk, Pak. Oke, ini ada yang tidak teramati nggak kira-kira? Sudah teramati kalau menurut saya, Pak. Ini ada nggak nih? 1-2 ya kira-kira. Nah, belum nih 1-2 nih. Oh iya, Pak. Nah, itu ya, berarti 90 gitu ya. Mudah aja ngasih nilainya. Nah, terus ada lagi nggak yang kurang kira-kira? Berarti 7 sama 10 itu juga belum ya, Pak? 7 sama 10 mana? Ya, yang atas, Pak. Oh ya, ini ya. Makanya dikasih silangnya di sini harusnya. Oke ya, nah itu harus diperhatikan ya. Jadi
harus dilihat kalau sudah di X, kalau dua, ini kan 2 ya Iya, Pak. baseline yang diamatinya. Oke, itu ya. Jadi sama yang kurang adalah ini. Nah, kira-kira kenapa? Kita juga sebagai perancang pekerjaan harus manusiawi ya. Jadi di pengalaman di tahun lalu ada yang nulisnya jam 1 mulainya ya. Wah, kasihan banget jam 1 malam. Kerja, yuk kerja. Kita 24 jam kerja. Nah, itu juga harus dipikirkan ya. Ini kan di hari yang sama ya. Jadi mulainya ya jangan jam 7, jam 4 pagi juga gitu ya. Bisa jam 7 mulainya. Kan ini kan 2 hari ya. Nah, di hari keduanya mulainya jam 1 malah. Nah, ini kan aneh ya. Bukan aneh, maksudnya kurang baik lah secara keuangan ya. Keuangan dan stamina si surveyor ini. Ini surveyornya sebel juga nih nanti. Bu, ya Allah jam 4 suruh ngukur. Nanti disetting ditidur dia sampai setengah 6 di gondol maling nanti ininya GNSS-nya. Nah, itu juga jadi pertimbangan ya. Jadi mulailah dari jam pagi lah ya, jam 7 masih masuk akal ya, masih manusiawi lah, jam 7, jam 8. Terus di hari kedua ya mulainya yang sama ya. Nah, kalau selesainya terserah jamnya. Tapi biasanya kalau yang lebih manusiawi ya sampai maghrib lah. Kecuali pengamatannya 24 jam ya. Terus untuk waktu pengamatan ini sudah lebih dari cukup dan bagus ya. 90 menit itu sudah masuk. Oke, gitu ya Hani ya. Dengar ya? Dengar, Pak. Oke, bagus Hani. Oke, kita coba Terima lagi. kasih ya, Pak. Oke, gitu ya jadi ya. Jadi kita sebagai nanti sarjana itu merancang pengukuran tuh ya paling pertama harus manusiawi, terus harus memperhitungkan keuangan, nah, itu juga yang harus dilakukan ya. Coba lagi deh yang bawah ya. Ini Maya sama Kresko kelas sebelah ya harusnya. Coba ya. Siapa ya? Cowok lah, cowok. Mana yang nggak pernah nanya ya? Siapa yang nggak pernah nanya? Siapa yang nggak pernah nanya ya? Hasan pernah. Adiansa pernah nanya nggak Adiansa? Mana Adiansa? Ada nggak Adriansa? Ada nggak Adriansa di sini? Adri, oh ada nih. Ada Pak. Oke. Pernah nanya nggak pas itu? Pas kuliah saya? Pernah Pak. Udah, punya kamu aja deh. Oke, coba lihatnya Adriansa ya. Nah ini boleh deh, masih boleh jam 6 lah. Berarti berangkatnya dari subuh ya, ke lapangan ya. Nah ini juga. Lama pengawatannya berapa nih berarti? Oh dibuatnya gini ya. Oke. Nah ini ada yang belum teramati belum? 1, 2, B1, 2. Oh ini harus ini. Lama pengamatan sudah ya di sini ya hitungnya. Berarti lama pengamatannya berapa ini? Suaranya kok kecil ya, Pak? Apa? Tes. Halo. Masih kecil nggak? Aman, Pak. Aman ya? Pak, aman. Oke. Nah, berarti ini pengamatan 30 menit ya? Iya Pak. Nah, 30 menit tadi soalnya apa soalnya? Kok nggak turun ini? Ya. Saya lupa juga soalnya.
Soalnya order milimeter. Oke. Baseline-nya tidak lebih dari 3 kilo. Oke. Kita lihat ya di sini ya. 3 kilo. Berarti anggaplah bawah 3 kilo. 45 sampai sejam. Oke. Nah, harusnya ini sudah boleh lah 30 menit. Nah, tapi mungkin akan ada beberapa pengukuran yang mungkin tidak akan masuk sampai milimeter ya kalau 30 menit ya. Itu ya adian saya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, dan ini di hari yang sama ya, masih 1 hari ya. Ada 13 sesi. Oke. Boleh. Oke, ini masih masuk 100 ya. Jadi tidak akan saya sengaja cari-cari salahnya ya. Ini kayaknya agak sulit. Oke. Selanjutnya kelas B mungkin ya. Saya ngambil sampel aja deh. Dan tadi Hani sama si Adiasa tugasnya beda banget ya. Jadi itu yang saya mau ya. Jadi semua orang punya pendapat masing-masing. Di GT18 ada yang ini enggak? Ada yang pacaran enggak? Ada Pak, ada. Siapa? Ada Pak. Benar Pak. Ada Pak. Zul. Siapa? Zul sama? Tijul Pak. Bukan Pak, astagfirullah, bukan. Jangan jujur. bikin fitnah. Mafio Pak. Hah? Seto Pak. Serius, saya nanya serius. Seto pacaran sama Seta, Pak. Astaga. Apa namanya kembar jodoh gitu ya. Serius saya nanya, saya mau ini nih, ambil sampel. Syam Pak, Syam. Ayo, Jihan siapa? Pak. Jihan. Sama? Dia sama kelas sebelah. Nggak apa, kelas ini Jihan coba ya. Syam yang satu kelas Pak. Ini nggak ada nama Jihan. Muhammad Farhan Jihad Pak. Farhan. Oh ini ya. Muhammad Farhan Jihan. Ayo, kita lihat sama nggak ya jawabannya ya. Sama siapa? Pas. Siapa? Sama siapa? Sama Sam, Pak. Kok sama Sowo? Suwesti. Sama Suwesti. Oke, kita buka ya. Nah, ini kalau sama bahaya ya. Set, kita lihat. Wah, beda ya. Alhamdulillah, selamat kalian berdua ya. Kita lihat B1, B2. Oh, beda. Oke, selamat. Farhan Jihad kita lihat ya. Jihad ya, Farhan Jihad. Set. Nah, harusnya gini ngerjainnya ya. Biasa yang nggak ngoreksinya pusing ya. Jadi semua yang sudah teramati di X, yang 2 X-nya 2 nih, 1 2. Oke. Jadi ini udah pasti 100 nih. Ini biru mana Farhan? Halo Farhan. Ya Pak, kenapa Pak? Oke. Beneran kamu pacaran sama Westi? Saya bercanda nih Pak. Oh, bercanda ya? Oh, oke. Parah nih teman-teman yang menjerumuskan. Gak diakuin loh parah. Hati-hati kau, Hat. Hati-hatihan. Mana Zwestinya? Hati-hati, diblokir ntar nomor kau, Hat. Mana Zwesti? Mana Zwestinya? Nah, Zwesti udah bicara tuh. Halo Zwesti. Iya Pak. Bener nggak? Enggak. Oh enggak ya, wah sama-sama nggak diakuin, wah sedih banget.
Aduh, abis ini perang, Pak. Aduh, ini gara-gara survei GNSS nih. Parah nih kalian nih menjerumuskan saya nih dalam masalah ini. Oke ya, kita lihat lagi deh. Oke, ini jam 8. Wah, ini manusiawi banget ya. Jam 8. Nah, jadi berangkatnya jam 7 lah sampai lokasi. 90 menit, oke, masuk. Moving setengah jam. Nah, ini tampilan yang bagus ya. Jadi kebayang nih. Movingnya setengah jam. Nah, berarti 11.30 istirahatnya 1,5 jam. Nah, oke. Nah, tapi ini tanggung ya. Secara ekonomi tanggung ya. Harusnya bisa satu sesi lagi nih. Sesi ini 15 sampai 16.30. Nah, setengah 5 pulang. Tapi masih boleh lah. Berarti si Farhan Jihad santuy ya. Ngukurnya santuy aja pokoknya lah. Tiga sesi aja kita. Biar lama ngukurnya. Biar lama di lapangan gitu. Sampai 4 hari. Boleh ya? Ini pilihan Chief Surveyor. Ini 8.15 ya. Mungkin harusnya karena agak jauh ya dari base ya. 15 menit dilebihin. Nah, ini mulanya beda-beda nih si ini. Tapi nggak apa-apa. Mungkin lebih cepat nyampenya ya. Oke, 12.45. Oke. 100 ini ya. Farhan Jihad ya. Terus kita lihat Zwesti. Oh, tapi kok tabel-tabelnya mirip? Waduh, jangan-jangan nih Pak. enggak mungkin belajar bareng. Zul. Zul nih, parah Zul nih. Belajar bareng ini nggak apa-apa. Soalnya beda, baseline-nya beda mereka. Jadi masih boleh ya. Baseline tadi mulainya dari B2, sekarang dari B1. Nah, masih boleh. Jam 7, oke. 3 alat. 90. Oke. Sama. 100 juga Swesti. Ini fungsinya belajar bareng ya. Jadi jawabannya bisa beda, tapi konsepnya sama ya. Oke. Jenny Iri bilang Jul. Waduh. Jul nih, mana? Salah. Oke, terus kelas B lagi, satu lagi deh. Mana ya? Jadi kemarin saya ngeliat ada yang mulai jam 00 deh, lupa saya namanya. Coba Denta ya. Mana Denta? Iya, Pak. Oke. Nah, ini kenapa nggak digarisin lagi? Shoot. Nah, ini jam 6. Oke. Maksudnya dikasih XX ya, biar mudah ngoreksinya ya. Sejam masih boleh lah. Oke, ini juga 100. Oke ya, jadi gitu ya untuk dua partisipan raise hand. Boleh. Antonius sama Firman. Oke Pak, tanya Pak. Kalau Kamen baseline itu pengukurannya 2 kali kan Pak? Berarti waktu pengamatannya diulang lagi Pak? Iya kan Pak? Iya, diulang lagi. Misalnya kita ngukur jam 7 sampai jam 8. Kalau kita ngambil Kamen baseline berarti ditambah lagi jadi jam 8 sama jam 9 di titik yang sama Pak ya? Ya, tapi dimatiin dulu GNSS-nya. Iya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Dimatiin, dihidupin lagi, baru ngukur lagi. Yuk, satu lagi tadi Firman. Oh, iya Pak, mau nanya lagi Pak. Satu sesi pengamatan itu sama kan Pak waktunya? Harus sama makanya. Oh iya. Berarti Pak kalau ada 3 saver, kan yang dia mati 2 baseline.
Nah, waktu pengamatan 2 baseline ini sama kan, Pak? Sama. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi kalau kan kita harus ngitung juga ya baseline-nya berapa ya. Kan kalau disoalkan anggaplah tidak lebih dari 3 kilo gitu ya. Nah, kalau nanti baseline-nya ada yang panjang sebelah, jadi ada bentuknya segitiga. Sabar ya, ada yang nanya lagi ya, tunggu ya. Nanti gantian. Jadi misalkan gini. Nah, makanya paling panjang yang ini ya. Nah, kita ngikutin panjang baseline yang ini sebagai acuan lama pengamatannya. Ini sekilo, ini misalkan 1, 2, 3 kilo, ini 4 misalkan. Nah, kita harus ngikutin yang panjang baseline yang ini. Standar lama pengamatannya. Udah saya bilang ya, pertemuan yang lalu ya. Ya, kita harus ngikutin yang ini. Gitu. Yuk, siapa lagi tadi? Sawung, Seta, sama Firman tadi kelewat. Pak nanya Pak. Misalkan ya baseline yang ke arah titik itu diperbanyak, kita boleh nggak Pak ngurangin waktu pengukuran Pak untuk mendapatkan ketelitian yang bagus? Kita kan misalkan ke titik 1 tuh baseline yang ke arah sana diperbanyak gitu Pak. Itu bisa nggak kita untuk ngurangin waktu pengukuran gitu? Jangan. Waktu pengamatan tuh tiap sesi tuh harus sesuai panjang baseline-nya. Jadi kalau patokannya lama pengamatan tuh panjang baseline. Kalau di diferensial ya. Jadi kalau mau kita nambahin baseline sebanyak apapun, lama pengamatan nggak boleh dikurangin. Gitu ya. Baik, Pak. Makasih Pak. Sebaiknya jangan dikurangin ya. Tapi kalau misalkan nanti kan kita ngitung matiin receivernya juga kan pakai feeling ya. Kan nggak bisa otomatis juga ya GNSS ya. Belum bisa otomatis mati 30 menit mati gitu. Belum bisa ya. Tetap kita yang harus setiap kita mulai 14.30 berarti matinya 15.00. Nah, kalau misalkan kurang semenit ya nggak apa-apa gitu loh. Misalkan ya. Tapi jangan dikurangin 30, wah 15 cukup lah gitu. Nanti nggak dapat ketelitian yang dimau nantinya. Orang kadang kan pas aja belum tentu masuk datanya ya. Apalagi kita kurangin gitu. Jadi patokan lama pengamatan tuh harus dari panjang baseline gitu. Oke. Ada lagi? Pertanyaannya bagus ya tadi. Bisa gabung Zoom. Oke. Pak, mau nanya lagi, Pak? Boleh. Kan kalau kita ngukurnya jam siang, Pak, jam 1 sampai jam 2 itu kan di situ kan TC-nya kan Pak besar. Nah, tadi solusinya kan waktu pengamatannya diperlama, Pak. Nah, itu waktu perlamanya itu ditambahin berapa jam gitu, Pak, atau berapa menit? Oh, itu sebenarnya ya kita tetap, aduh ini gimana gede ini, tunggu. Oke, stop share dulu deh. Oke. Nah untuk itu tidak ada ininya ya sebenarnya ya. Semua pokoknya lama pengamatan pun tidak ada standarnya ya. Mungkin yang diatur oleh BIG aja yang ada standarnya ya untuk pengamatan order berapa ya. Tapi kalau untuk misalkan siang gitu, standarnya misalkan sejam, ya kita tambahin aja berapa puluh menit lah. Yang penting lebih aja. Karena saat siang itu ya aktivitas atmosfernya sangat tinggi. Jadi tapi untuk standar berapa menit ditambahin dan berapa menit ditambahin dan segala macamnya tidak ada ya. Sekira-kiranya aja. Tapi sebaiknya lebihinnya setengah jam lah. Hitung-hitung sambil kalau siang itu hitung-hitung sambil makan siang. Kalau saya biasanya gitu. Ini misalkan ngukurnya jam 10 sampai 11.30 ya. Jadi pas sudah 11.30
kita sambil makan siang, udah tinggalin aja, kita makan. Nanti kalau kita selesai makan baru matiin gitu. Karena sesi makanya oke, terima kasih. Tapi itu makanya peran si shift surveyor-nya mengatur perpindahan alat. Nah, makanya nanti harusnya jam 11 sampai jam 12 sampai jam 1 itu dikosongin untuk makan siang, tentunya sholat, makan siang. Mulai lagi jam 1 lah minimal. Nah, sembari nunggu jam 1, nunggu dijemput, ya hidupin aja gitu. Jadi misalkan kan kita juga kan pastinya ditinggalin ya. Maksudnya kita cuma di drop aja oleh mobil. Mobil di drop, nanti surveyornya terus hidupin. Ya pokoknya sampai si kita dijemput lagi, hidupin aja terus walaupun itu lebih. Ya kan kita cuma disuruh ngukur sejam. Udah sejam nih, tapi belum dijemput. Ditelepon, wah setengah jam lagi ya, tunggu ya, masih macet. Ya udah, gak usah dimatiin, ditinggalin aja. Paling ininya baterai ya. Paling baterainya agak lebih boros nantinya. Makanya setiap ngukur GNSS pun ya harus bawa baterai cadangan. Itu harus banget. Ya Indah boleh. Izin bertanya Pak. Jadi kan kemarin yang di tugas itu rencana pengukuran saya kan kayak kelebihan 1 gitu ya Pak ukurnya. Jadi yang satunya lagi itu kan saya jadiin common baseline. Jadi common baseline itu 1 gitu kan Pak. Karena kan dia mintanya common baseline 10%. Kalau dihitung kan itu 2, dari jumlah yang saya ukur jadinya 2,5 gitu kan Pak. Daripada saya ngambil cuma 1, karena sekalian ngukur 1 lagi, itu saya ngambil 2 lagi kan berarti jadi 3. Itu boleh nggak sih Pak? Jadi common baseline-nya itu jadi 3 gitu Pak. Jadi boleh. Padahal tadi di rumah aku masak pindang. Aduh, Dinda. Aku kira kamu nggak bisa makan ikan, semua ikan. Iya. Tapi aku nggak suka ikan patin. Oke. Ikan apa? Ikan patin, oke. Ikan apa tuh? Cupang. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi sampai nggak fokus saya. Tadi sampai mana tadi? Enggak. Iya kan? Oh, saya tuh yang dilebihin ya. terakhir, Common baseline-nya dilebihin ya. Boleh. Biar nggak sia-sia gitu. Kalau lebih dari yang diminta kan dia mintanya 10% kemarin yang di soal Bapak. Cuman 2 ya common baseline-nya ya. Kan jadinya lebih, iya Pak. Nggak apa-apa. Lebih bagus itu common baseline-nya. Lebih menguntungkan, datanya lebih bagus apa gimananya gitu nggak? Yang pasti kekuatan geometrinya lebih kuat. Kekuatan geometri jaringannya lebih kuat. Yang pertama. Yang kedua, ya hasil ketelitiannya lebih bagus pasti ya. Nah, tapi jangan di sesi yang baru. Jadi misalkan udah 2 nih. Kita lebihin aja di sesi berikutnya. Kita ngukur lagi 3 untuk common baseline 3. Nah, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, maksudnya tidak baik ya. Karena boros. Kita harus melakukan 1 sesi lagi. Tapi kalau di 1 sesi yang sama, baseline-nya kan 3 alat ya. Common baseline-nya cuma 1. Nah, kamu tambahin 1 lagi biar 3 gitu kan. Itu ya. Nah, itu boleh. Iya. Nah, itu boleh. Gak apa-apa. Jadi ada kalau kata Pak Satrio ada ukuran lebih ya. Nah, itu boleh ya. Astagfirullah ikan. Oh ya. Terus Pak mau nanya lagi. Boleh. Kan yang mode jaring kemarin itu tuh saya tuh ragu mau saya timpa kayak gitu, tapi dia jadinya kayak baseline-nya bersilangan gitu. Itu tuh boleh nggak sih Pak? Tapi nggak saya timpa jadinya. Boleh. Kan semakin banyak jaring semakin bagus ya. Tapi itu hasilnya nanti akan boros secara ini ya, akan lebih banyak sesi yang diamati jadinya ya.
efeknya itu aja sih. Tapi kalau dari hasil ya pasti lebih bagus. Oke, ada lagi? Pak, izin tanya Pak, perihal tugas ya Pak. Nah, boleh kasih keringanan nggak Pak? Kalau kebetulan saya sekosan sama teman yang beda kelas Pak, jadi boleh bikin kelompoknya itu yang beda kelas boleh nggak Pak? Boleh, jangan dong. Soalnya biar enak nilainya. Tapi satu kos. Satu kontrakan Pak. Boleh nggak Pak? Boleh. Ada yang lain nggak? Kalau cuma satu jangan. Saya juga gitu Pak. Ada sih. Kebanyakan teman-temannya beda kelas, ada banyak kok Pak yang kayak gitu. Saya juga gitu Pak. Boleh nggak? Boleh deh, nggak apa-apa. Oke Pak. Makasih ya Pak. Oke, makasih. Boleh ya jadi ya, saya ganti. Oke, boleh, tapi nanti yang harus kerja keras ya Gastra sama Jenny ya. Jadi harus catetin, nanti berarti ada tabel lagi ya. Tabel nama perusahaannya, terus anggota perusahaannya sama kelasnya ya. Itu nanti dikirim minggu depan lah. Satu kelompok 3 orang boleh. Kan 2-3 Ronaldo. Boleh lintas angkatan ya, yang penting masih satu kos lah. Satu kos atau satu kontrakan atau rumahnya beda gang. Nah, dua minggu setelah ini maksudnya pertemuan hari apa ya, tanggal berapa ya? 2 Desember ya. 2 Desember nanti Zoom-nya barengan ya, 2 atau bertiga. Nanti kita ada lomba lah. Menentukan perusahaan mana yang paling bagus ya. Oke, ada lagi tanya? Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Ini udah 100 orang ya, saya anggap hadir dan mendengarkan semua ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah hadir dan aktif. Saya tutup.